Hai, Assalamualaikum teman-teman semua. Video ini dibuat di bulan April tahun 2025. Bulan di mana seorang perempuan bernama Raden Ajeng Kartini lahir, tepatnya 21 April 1879. Karena dianggap memiliki pengaruh terhadap emansipasi wanita, khususnya dalam bidang pendidikan dan hak-hak menentukan keputusan atas hidupnya sendiri, 21 April, tepatnya hari lahirnya, akan selalu dikenang sebagai Hari Kartini. Dan karena ini bertepatan dengan bulan April, beberapa waktu lalu juga Sherly menghadiri acara renungan Hari R.A. Kartini. Terus Sherly jadi mikir teman-teman, Sherly refleksi kalau R.A. Kartini hidup di tahun 2025, kira-kira beliau bakal bilang dan ngelakuin apa ya? Dengan semua teknologi dan kecepatan informasi yang udah ada seperti sekarang. Kita saling terkoneksi, perkembangan artificial intelligence, industri 5.0 di mana teknologi menjadi alat kita untuk serve the humanity. Kayaknya spirit Kartini bakal sharply critical in the best way, I think ya. Dan bisa jadi bukan hanya untuk mengirim surat ke teman yang ada di Belanda yang tercatat namanya adalah Rosa Abendanon, tapi pesan-pesan kritisnya tersebar lewat konten-konten viral di sosial media misalnya, atau podcast-podcast FYP, bahkan bisa jadi nih R.A. Kartini akan nge-lead virtual campaign tentang perempuan, ya nggak? Atau mungkin Kartini bakal bikin startup atau platform yang menggerakkan dan mengadvokasi hak-hak kaum perempuan di Indonesia mungkin, atau bakal jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan. Akhirnya Sherly coba bikin nih kayak sejenis dialog imajiner dengan menggunakan spirit Kartini di zamannya, terus dicoba bawa ke situasi dan kondisi perempuan di zaman sekarang. Apa masalah perempuan di zaman sekarang, apa yang dibutuhkan, dan apa yang bisa dilakukan oleh seorang R.A. Kartini, mengingat beliau memang punya privilege, lahir di tengah lingkungan dan keluarga bangsawan. Mungkin kalau sekarang kita bisa bilang anak pejabat kali ya, yang harus kita akui teman-teman, banyak sekali privilege dan kemudahan untuk do something beyond ourselves saat kita lahir di tengah keluarga yang memang memiliki power. Nah, untuk itu langsung aja, teman-teman boleh setuju dan boleh juga nggak setuju ya. Tapi menurut Sherly, akan ada minimal 5 hal yang dilakukan oleh seorang R.A. Kartini kalau beliau hidup di tahun 2025. Yang pertama, masih tentang pendidikan, tapi dalam konteks keadilan dan kesetaraan akses serta kualitas antara di kota dan di desa. Karena kalau dulu, Kartini kan bermimpi anak perempuan juga bisa sekolah. Nah, sekarang kita harus akui mungkin tidak semua daerah, tapi mayoritas sekolah kan memang sudah menyamakan antara akses laki-laki dan perempuan untuk belajar. Nah, yang jadi tantangan justru adalah saat pengetahuan dan informasi sekarang udah ada dalam genggaman kita, maka yang harus dipastikan adalah akses dan kualitas yang sama dalam konteks digital. Bukan hanya tentang gadgetnya yang harus canggih, tapi tentang guidance dalam berselancar ke internet misalnya, atau batasan-batasan, aturannya, kemampuan berpikir kritisnya, safety atau keamanan data kita sebagai penggunanya, dan yang paling penting adalah kesadarannya. Otherwise, mayoritas generasi apalagi perempuan di internet, khususnya di sosial media ya, akan terus menjadi objek dan korban teman-teman. Bahkan gak jarang jadi komoditas. Ini akan berkaitan dengan poin kedua, yaitu tentang kekerasan seksual. Kartini dulu mungkin merasa insecure karena keterbatasan, pengen belajar, tapi ada aturan sosial yang seolah membatasi. Kartini lebih memilih untuk menulis karena bisa bebas untuk ngomong atau speak up dengan tulisannya. Teman-teman kebayang nggak? Sekarang perempuan juga masih banyak yang takut untuk speak up. Mungkin isunya bukan hanya tentang pendidikan, tapi yang makin marak terjadi adalah tentang kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Karena takut para perempuan ini nggak dipercaya atau bahkan disalahkan saat melapor ke pihak yang berwenang. Harus kita akui dan apresiasi bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS sudah disahkan sejak tahun 2022. Namun, masih banyak korban perempuan yang takut berbicara karena stigma dan kekhawatiran untuk dihakimi oleh lingkungan, oleh netizen, bahkan oleh keluarga intinya sendiri.
kemampuan perempuan untuk tetap berpikir kritis dan logis sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan berani speak up adalah hal yang mungkin akan banyak dilakukan dan diadvokasi oleh seorang RA Kartini kawan hidup di tahun 2025. Menurut teman-teman gimana? Kita lanjut yang ketiga, masih tentang kesetaraan dan keadilan akses bagi perempuan. Nah, kalau Kartini hidup di tahun 2025, kayaknya beliau akan menyuarakan dan mendukung lebih banyak perempuan untuk masuk ke dunia STEM dan leadership. Menurut saya ya, pengingat itu adalah hal yang selama ini jarang atau sedikit banget diisi oleh perempuan. Karena dianggap ketidakmampuan kita para perempuan untuk memimpin, untuk berpikir kritis logis, dan cenderung mengikuti mood atau perasaan. Untuk teman-teman yang bertanya apa itu STEM, sederhananya teman-teman, STEM itu adalah pendidikan yang basisnya mengintegrasikan science, engineering, teknologi, matematik untuk melatih skill-skill penting yang kita butuhkan dalam mecahin masalah atau minimal problem solving deh dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, STEM melatih kita untuk punya kemampuan critical thinking, problem solving, menyelesaikan masalah, kreativitas, berkolaborasi dengan orang lain, komunikasi, yang nantinya itu bisa banget jadi modal untuk kita bekerja sama antar bidang. Karena di zaman sekarang tuh kita kan butuh banget soft skill yang seringnya justru dapatnya kan di luar kelas ya teman-teman. Untuk itu, lewat video ini, Starly juga mau ngajak kita semua, teman-teman yang dapat privilege untuk berkuliah, please, jangan puas hanya duduk di kelas, kuliah pulang aja. Ke depan, apalagi di kehidupan nyata setelah kampus teman-teman, ada banyak sekali skill yang dibutuhkan, yang kalau nggak kita kejar di luar kelas, lewat organisasi, lewat komunitas, maka kita bakal jauh banget ketinggalan dengan mereka yang satu, punya privilege, dan dua, mau berusaha lebih keras dan cerdas untuk melatih soft skill ini. Nah, Sarli kok punya keyakinan teman-teman, kalau Kartini hidup di zaman sekarang, kayaknya beliau juga akan mendorong kita semua, khususnya perempuan, untuk mau melayakkan dan melengkapi diri kita dengan soft skill yang di-highlight dalam STEM education tadi deh. Karena itu yang akan dibutuhkan minimal dalam 10-20 tahun ke depan. Yang keempat, masih tentang pendidikan, tapi berbasis karakter. Dan dimulainya justru dari rumah, dari orang tua. Atau kalau kita yang belum menikah, berarti dari calon orang tua. Banyak dari kita kalau ngomongin tentang pendidikan adalah sekolah di mana, ijazahnya dari kampus mana, nilai hitam di atas putih, IPK-nya berapa, menang lomba A dan lomba B apa enggak, dan itu semua seolah jadi standar sukses atau enggaknya pendidikan kita. Saya bukan gak setuju kalau semua yang tadi disebutkan itu penting, bahkan akan menambah nilai. Totally agree, setuju banget. Bahkan seringnya itu menjadi syarat administrasi untuk masuk ke jenjang atau level selanjutnya. Bener gak? Tapi bukankah esensi dari pendidikan sebetulnya berakhir pada karakter? Dan seharusnya awal mula pembentukan karakter itu justru ada pada keluarga, dari ayah dan ibu kita. Ketika pendidikan tidak berakhir pada karakter, maka justru ada yang salah dalam proses mendidiknya. Jangan-jangan kita sudah kehilangan ruh dari pendidikan itu sendiri. Ada istilah dari orang bijak yang bilang begini teman-teman, untuk apa pendidikan tinggi kalau setelah lulus kuliah kita gagal membaca masalah akar rumput atau masyarakat umum dan gak bisa menghadirkan solusi. Atau dengan slogan, apa fungsinya gelar S1, S2, dan S3, tapi ternyata dipakai untuk membodohi pihak lain atau menindas pihak yang lemah. Atau ilmunya dipakai untuk mengakali hukum dengan mengobrak-abrik aturan agar bisa mengambil yang bukan haknya. Kalau bahkan pendidikan tinggi nggak mampu membuat kita memperbaiki apa yang masih keliru, atau minimal mengubah cara berpikir seseorang untuk tidak lagi serakah, rakus, dan mementingkan diri sendiri, maka sekalian aja kita nggak usah kuliah. Karena esensi pendidikan adalah tentang membentuk karakter lewat skill-skill yang tadi udah kita bahas di awal. Kalau ternyata pendidikan tidak membuat kita jadi memiliki karakter, atau minimal skill deh yang harus dimiliki tadi, masih sering bingung dengan diri sendiri misalnya, galau, sering dikendalikan oleh mood, sulit membuat dan mengambil keputusan, gak terstruktur dalam berpikir dan menyelesaikan masalah, maka secara gak langsung kita bisa menjustifikasi mungkin ada yang keliru dalam pendidikan kita.
Apa iya sarjana itu dicetak untuk mencari kerja? Apa iya pendidikan tinggi adalah mesin pencetak karyawan semata? Apakah tepat konsep pendidikan tinggi itu menggunakan pendekatan perusahaan? Jangan-jangan manusia hanya dijadikan komoditas atau sumber daya, bukan aset. Saya yakin sekali, Kartini kalau hidup di tahun 2025 akan melihat secara kritis fenomena susahnya cari kerja bagi para sarjana atau mahalnya biaya kuliah yang belakangan viral dan mayoritas kita boleh jadi merasakannya. Terakhir, yang kelima, Kartini mungkin akan mempromot modern life karena kita memang sudah masuk ke situ. Tapi akan jauh lebih mengemphasize tentang empathy and balance, keseimbangan. Progresivitas dan perkembangan teknologi seharusnya tidak meninggalkan compassion dan sisi-sisi kemanusiaan kita sebagai manusia, teman-teman. Benar nggak? Apa gunanya hidup di smart city misalnya, tapi manusianya merasa sendiri di tengah keramaian? Apa esensinya growth atau pertumbuhan kalau ternyata lingkungan dan alam justru rusak dan harus kita korbankan? Karena ada dua hal mutlak yang menjadi kelebihan manusia, teman-teman, dibandingkan makhluk lainnya. Yaitu yang pertama adalah mindsetnya, yang kedua adalah hati untuk berempati. Memanusiakan manusia, merasakan apa yang dirasa oleh pihak lain, yang kalau hanya salah satu yang dilatih, maka yang terjadi adalah orang baik akan selalu kalah dan orang jahat atau licik akan terus membodohi orang baik. Dilalahnya, teknologi justru hadir untuk memperlebar gap atau jurang itu. Nah, saya kok ada keyakinan ya teman-teman, kalau Kartini hidup di tahun 2025, fokus dan concernnya justru akan melihat gap antara mindset dan empati manusia di zaman sekarang yang semakin besar gapnya. Maka lewat video ini, kita generasi muda dan khususnya para perempuan hari ini, mari kita adopsi spirit perubahan dari RA Kartini sesuai dengan bidang, kapasitas, dan kemampuan kita masing-masing. Well, mungkin dalam prosesnya akan ada kegagalan, kekecewaan, hasil yang belum sesuai dengan ekspektasi, kehilangan orang-orang tersayang. That's totally okay. Mari lihat itu sebagai bagian dari perjalanan. Karena kalau spirit Kartini adalah habis gelap terbitlah terang, maka benar saja istilah yang menyebutkan gagal dan kecewa itu adalah bagian dari perjuangan. Dan orang yang gak pernah gagal dalam hidup adalah mereka yang boleh jadi gak pernah berjuang dalam hidup. Semangat terus untuk kita semua, para pejuang kehidupan. Dan teman-teman, segitu dulu episode Ada Apa kali ini. Komen di bawah kira-kira apa lagi ya yang kira-kira akan dilakukan oleh RA Kartini kalau hidup di tahun 2025. Thank you for watching and I will see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.